warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Vira Fatmawati. Di channel kali ini saya akan membahas tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, baik terdapat dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Fungsinya sebagai bukti atau memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan, kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa menyebut sumbernya sehingga dianggapnya pendapat diri sendiri. Penjiplak sendiri sering disebut juga plagiator. Tujuannya sebagai landasan teori untuk tulisan kita, sebagai penjelasan, bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Cara menulis kutipan. Dalam menyajikan sebuah materi akademis biasanya menggunakan beberapa referensi. Tak sedikit yang menggunakan kalimat-kalimat kutipan untuk menambah keakuratan sebuah teori. Sayangnya, masih sering terjadi kesalahan ketika menuliskan kutipan dalam buku ajar, karya ilmiah, maupun internet. Maka dari itu, mari kita ulas secara rinci tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Artinya, kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Cara menulis kutipan langsung yaitu 1. Jarak spasi. Beri jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. 2. Menyatukan teks asli dan kutipan. Langkah selanjutnya adalah menyatukan teks asli dan kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Nama penulis yang dikutip, tanggal dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. 3. Menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3.3. Lain halnya jika Anda ingin mengutip kutipan yang hanya beberapa bagian kutipan saja, penggunaan tanda titik 3 inilah solusinya. 3 tanda titik tersebut dapat dipakai di awal kutipan, tengah-tengah maupun akhir kutipan, tergantung bagian kutipan mana yang dihilangkan. Selanjutnya, menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Jika Anda ingin mempersingkat kutipan, Anda bisa juga menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris, malah kita kutip 1 baris saja. Adapun baris yang tidak dikutip diganti dengan tanda titik yang panjang untuk memenuhi barisan yang kosong tersebut. Selanjutnya, menyisipkan kurawal atau tanda sik. Anda juga dapat menyisipkan kurawal atau tanda sik. Kurawal bisa digunakan jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai. Sementara tanda sik dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna maupun secara penulisan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahaman sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Adapun kutipan yang
setelah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai penggantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Jarak spasi. Terkait spasi, ada perbedaan jika Anda ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris dan kurang dari 4 baris. Jika Anda ingin menulis kurang lebih dari 4 baris, Anda bisa memberi jarak spasi 2,5. Jarak antar kutipan atau satu spasi dan tidak boleh dimiringkan. Kutipan boleh menggunakan tanda petik atau tidak. Tak lupa sumber kutipan juga harus ditulis dengan format nama penulis, tahun terbit, dan halaman buku. Sementara jika Anda ingin mengutip kutipan kurang dari 4 baris, maka kutipan harus ditulis dengan satu paragraf. Kemudian, Anda bisa menggunakan tanda petik untuk membedakan kutipan dengan teks. Untuk jarak dan dengan teks, ada 2 spasi. Sama dengan di atas, jangan lupa sertakan identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman. Selanjutnya, kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam menulis beberapa kutipan, memang harus mencantumkan pengarang. Ada perbedaan alam pencantuman pengarang. Apabila jika lebih dari satu, jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halaman yang ditulis dalam satu kurung. Untuk contohnya sendiri, saya akan mengambil dari jurnal Credo, yaitu milik Ponia Mega Septiana. Untuk contoh dari kutipan langsungnya, ini adalah kata browing. Browing adalah penggunaan kata yang berasal dari bahasa lain dan digunakan dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Menurut Hart dan Born 1995 dalam Rahmawati 2012, it's all language brewed from on language. Ini merupakan contoh kutipan langsung karena dia menggunakan tanda petik untuk menunjukkan mana yang dia kutip. Dan di sini juga sudah ada namanya, nama pengutip, dan nama pemilik dari artikel tersebut. Berikutnya yaitu contoh kutipan tidak langsung. Di sini ada kata morfologi, juga merupakan ilmu tentang pembentukan kata atau word formation, termasuk bagaimana cara kata tersebut diciptakan untuk bahasa di seluruh dunia. Di sini dikatakan kutipan tidak langsung karena dia mengutip menggunakan bahasanya sendiri atau tidak ada tanda kutipnya, dan juga di sini nama pengarangnya hanya ditulis secara singkat saja. Jika kita ingin mengutip sendiri, maka langkah-langkah tersebut dapat dilakukan. Satu, yaitu mengcopy mana yang akan kita kutip. Di sini saya blok, lalu saya copy, dan saya masukkan di Word. Kita paste. Di sini tertulis menurut Irwan. Karena ini jurnal sudah dikutip oleh penulis yang tadi, maka di depan sini kita kasih kurung. Belakangnya juga kita kasih kurung.
Karena ini merupakan penulis yang asli, dan di depan sini akan kita beri penulis dari artikel ini. Kita cari di atas. Di sini adalah karya Ponia Mega. Maka di sini kita tulis nama Ponia. Nah, dan kutipan ini sudah jadi.